Saya katakan tadi, di sekolah cenderung diarahkan untuk egoisme, dimaksud dengan negara maju. Apa yang tidak mereka dapatkan? Kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, kehidupan masyarakatnya sukses makmur. Tapi mereka mengalami krisis. Angka bunuh diri, angka ketergantungan obat. Kenapa? Karena makna hidup gitu. Potensial atau secara kemampuan robot yang diciptakan ini justru malah lebih bagus ketimbang manusia. Memang akan kalau kita tadi kembali ke yang awal, memang akan mengancam eksistensi manusia. Nah, kira-kira ringkasnya saya pengen melahirkan satu pertanyaan, apa yang bisa kita tarik sebagai sebuah jawaban untuk menyelesaikan kekhawatiran itulah kira-kira, atau kemungkinan tergerusnya eksistensi manusia. Jadi ya itulah tadi, makanya saya kira memang tadi bahwa pekerjaan-pekerjaan yang bersifat data, bersifat informatif itu atau intellectual question itu ya sudah diselesaikan IQ. Makanya kita harus mengembangkan kecerdasan yang lain. Seperti misalkan begini, dalam konteks data yang demikian banyak, dalam konteks ilmu yang sedemikian mudah kita akses, maka yang kita perlukan adalah bagaimana menggunakan ilmu-ilmu tersebut, bagaimana mengevaluasi ilmu-ilmu tersebut. Maka yang kita perlukan adalah didik mahasiswa critical thinking. Nah, critical thinking itu penting banget karena apa? Dia harus bisa membedakan kalau misalkan kita lihat di di artificial intelligence sekarang ini kan tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Atau dia percaya banget akan benernya informasi yang disampaikan, itu bahaya juga. Karena bisa jadi yang buat ini memasukkan informasi yang bersifat subjektif, bersifat rasis, bersifat mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai kita, menghasut dan sebagainya. Maka nilai critical thinking itu harus diajarkan di sekolah, harus dilatihkan di sekolah. Jadi nanti itu informasi tetap diperlukan, tapi mungkin siswa bersifat nanti itu komparasi antar berbagai informasi. Jadi kalau misalkan nyampaikan misalkan pendidikan agama nih, jangan satu saja, tapi komparasi dengan pendapat-pendapat yang lain. Nah, dan itu mudah didapatkan sekarang di informasi-informasi itu. Nah, siswa dilatih melakukan komparasi, melakukan evaluasi, melakukan critical thinking, itu satu ya. Yang kedua juga siswa-siswa kita harus dibekali soft skill berupa kemampuan untuk melakukan komunikasi, melakukan hubungan sosial yang lebih luas, karena dengan adanya kemajuan informasi sekarang itu kan disebut dengan globalisasi ya, di mana batas-batas negara, batas-batas itu sudah terhapus di dunia maya ini. Nah, apa yang terjadi itu kan pasti ada pertentangan nilai, pertentangan kebiasaan dan sebagainya. Maka yang bisa nanti karena pekerjaan-pekerjaan manual seperti yang tadi disebutkan akan digantikan dengan robot atau digantikan dengan mesin-mesin kecerdasan ini, maka dia harus membangun jaringan yang luas, dan jaringan yang luas itu nggak bisa kalau hanya mengandalkan tidak menggunakan bahasa internasional. Maka di situ harus ada kemampuan komunikasi. Yang ketiga ini adalah kolaborasi. Ya. Misalkan begini, sekarang kita sadari ya, kalau dulu misalkan di sekolah itu kan ada ranking ya, sistem ranking misalkan 1, 2, 3. Ini yang masuk 10 besar, istilahnya orang-orang yang istimewa, yang di bawahnya pasti disebutnya orang-orang gagal atau gimana gitu. Kalau sistem ranking kan sistem kasta di sekolah kan. Kastanisasi di sekolah itu kan dari dulu diterapkan bahwa ini orang-orang eksklusif, kelas ini. Nah, sekarang ini tidak bisa begitu dalam konteks perkembangan sekarang, bahwa semua siswa cerdas. Dan artinya apa? Semua siswa itu punya kecerdasan masing-masing. Kalau dulu kan kecerdasan itu diukur orang akademisnya, matematikanya bisa, hafalannya bisa, ditanya ini itu bisa, gitu kan. Kalau dulu zaman saya ada cerdas cermat yang bisa menjawab banyak hal itu soal pilihan ganda dan sebagainya itu. Nah, sekarang kan tinggal tanya aja ke artificial intelligence, Google dan sebagainya, nggak ada. Nah, jadi harus diciptakan karena semua cerdas, kolaborasi. Dan kenyataan kehidupan kan sebenarnya kita ini kolaborasi semua hidup ini. Tidak semuanya harus cerdas fisika. Ada yang kemudian sukses di olahraga. Kalau dulu kan orang yang olahraganya bagus itu dianggap bukan orang spesial gitu. Yang spesial tuh yang kacamatanya tebal, tukang hafal, nggak gaul gitu kan. Sekarang kita buktikan misalkan yang berhasil itu di zaman media sosial ini orang yang pintar ngomong, punya
pergaulan, bisa menyanyi bahasa misalkan ya. Bukan yang tadi tebal kacamatanya. Bukan yang diam gitu kan. Jadi artinya, begitu pun dalam kehidupan nyata kita harus berkolaborasi. Mungkin ada yang bisa punya isi konten, ada yang bisa kreatif misalkan seperti gini. Kolaborasi itu tidak bisa dilepaskan sekarang. Jadi nilai kolaborasi artinya kita harus sadar dengan kebinekaan dalam kehidupan. Itu harus diajarkan di siswa sekarang ini. Dia mau tidak mau kehidupan ke depan itu bukan hanya dengan sesamanya, tapi dari berbagai belahan dunia. Nah, itu tuh. Berarti salah satu kata kunci lah kira-kira untuk mengatasi kemungkinan yang tadi, kemungkinan buruk yang tadi, berarti jadi sejak dini lah kira-kira sekolah sudah harus mengajarkan siswanya soal critical thinking. Ya, critical thinking. Wah, ini kolaborasi. Basic banget. Kolaborasi misalkan di sekolah-sekolah diajarkan cenderung anak egois. Diberi tugas sendiri, dinilai sendiri, nanti ini nilainya 100. Karena diajarkan harusnya dengan project based learning. Project based learning apa? Dari sekolah SD misalkan anak disuruh untuk mengerjakan tugas, dulu ada tugas kelompok kan. Nah, mungkin sekarang lebih terarah lagi. Karena dengan project based learning itu dia akan belajar hidup bersama, akan belajar berkomunikasi, akan belajar saling berbagi tugas. Nah, itu dia akan mengajarkan ke depannya. Karena begini, orang-orang sukses itu kan orang-orang yang punya kecerdasan sosial tinggi, emosional yang tinggi gitu ya. Benar. Politisi misalkan ya, atau pengusaha misalkan ya, itu punya mungkin di sekolah akademisnya biasa, tapi kenapa dia bisa sukses? Ya kayak Steve Jobs lah misalkan. Steve Jobs gitu kan. Steve Jobs. Makanya dibilang ya ke depan mungkin hal-hal yang formal itu mungkin nanti akan berkembang ke masa depan itu ya, karena kemampuan media sosial dan sebagainya adalah kemampuan yang bersifat harus plus dengan kecerdasan non akademis, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, nah gitu. Nah, hanya cerdas gaul saja tanpa ada nilai yang dia yakini juga akan terjerumus ke dalam kehidupan yang tanpa makna itu. Nah, jadi saya kira begitu. Juga hampa harinya. Hampa. Kan krisis kemanusiaan sekarang itu materi sudah berlimpah, apa yang tidak misalkan dengan negara maju, apa yang tidak mereka dapatkan? Kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, kehidupan masyarakatnya sukses makmur, tapi mereka mengalami krisis. Angka bunuh diri, angka ketergantungan obat. Kenapa? Karena makna hidup gitu. Ya. Iya, itu artinya benar ya, kalau misalkan tidak ada kesadaran yang tadi katakanlah ya, critical thinking dan seterusnya tadi, banyak memang pada akhirnya akan melahirkan konsekuensi-konsekuensi buruk sebetulnya kalau kita tidak berhati-hati. Tidak berhati-hati di dalam itu. Karena katakanlah misalkan yang tadi itu ini saya akhirnya juga connect bahwa kan kadang orang itu kan kayak sakit, terlihat contoh-contoh kecil sebetulnya interaksi itu bisa diputus karena tidak ada krisis kemanusiaan. Itu bisa kita lihat dalam obrolan-obrolan kecil, misalkan di warung-warung kopi orang asik main HP, padahal ada teman-temannya tidak lagi ngobrol seperti biasa. Itu kan salah satu tanda kutip lah kira-kira. Ya memang hal ini sudah harus disadarkan sebetulnya, sudah harus disadarkan ya, karena ke depan secanggih apapun kalau kita krisis kemanusiaannya juga brutal akhirnya. Brutal ya, akan memusnahkan kehidupan manusia. Kan itu kan menjadi satu anomali gitu. Manusia menciptakan sebuah teknologi yang awalnya diciptakan untuk membantu manusia, meringankan manusia, kemudian membuat manusia sejahtera, kok tiba-tiba sekarang mengancam keberadaan manusia. Sangat. Ya, itu juga seperti misalkan Elon Musk yang juga menciptakan artificial alien juga, Altman namanya itu. Ya, dia sudah mewanti-wanti ini kalau nggak ada regulasi yang mengaturnya, kemungkinan besar. Nah, saya kira bukan hanya sekedar regulasi, tapi juga kita di dunia pendidikan harus segera merespon itu dengan mengembangkan kecerdasan-kecerdasan lain yang belum digarap itu tadi, kecerdasan emosional misalnya. Kecerdasan emosional itu kan begini. Kalau kita dengar emosi kan biasanya kan selalu negatif ya. Tapi ternyata justru dalam penelitian terakhir orang yang bisa cerdas secara emosi ya bukan emosian tapi justru makanya ada kecerdasan emosi. Kala mungkin ya. Disebut cerdas emosi itu justru orang yang bakal sukses gitu kata Daniel Goleman itu.
di sekolah oke lah IQ, tapi di kehidupan masyarakat itu orang harus cerdas emosional. Apa sih kecerdasan emosional? Pertama, dia mengenal dirinya, self question. Mengenal diri itu apa maksudnya? Mengenal itu kelebihannya, kekurangannya, emosi apa yang dia paling emosi apa yang paling dia menguasai dia gitu. Nah, setelah emosi itu dikenali dirinya, maka dia harus mengatur dirinya. Benar. Nah, kalau sudah menguasai dirinya, maka dia harus langkah kedua, harus punya kecerdasan sosial. Bagaimana dia bergaul dengan orang, bagaimana dia memahami emosi orang lain. Terus kemudian yang kedua, pergaulan, atur pergaulan. Nah, ini kecerdasan yang sepertinya seperti yang saya katakan tadi, di sekolah cenderung diarahkan untuk egoisme. Karena ya saya kalau saya dapat beberapa bacaan, katakanlah misalkan buku karyanya Eko Prasetyo. Ya, yang kan sekolah itu mengajarkan anak-anak didiknya itu kan bersaing ya untuk mendapatkan nilai, kompetisi, untuk berprestasi dan seterusnya. Akhirnya kemudian memang yang tertanam di alam bawah sadarnya adalah persaingan dan mengungguli yang lain. Iya, betul. Jadi kemungkinan untuk terciptanya tadi misalkan kecerdasan emosional artinya tertutup. Makanya sekarang seperti tadi dihubungkan dengan kurikulum ya, Mendikbud sekarang kan kurikulum merdeka. Artinya pelajaran akademis itu hanya bersifat esensial saja yang disampaikan. Nah, saya kira ini bagus. Sebab sekolah kemudian ada waktu untuk mengembangkan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual itu. Tidak dijejali dengan guru harus mungkin seperti dulu harus tamat gitu. Kita mungkin nanti di tempat lain lah bicara tentang kurikulum merdeka ini. Tapi saya kira nah, kemudian kurikulum itu ada dua kan, ada kurikulum tertulis artinya yang dilaksanakan di kelas, dan ada kurikulum tidak tertulis, itu berupa pendidikan moral, pendidikan karakter, pendidikan nilai. Nah, itu yang harus dikembangkan dalam penelitian disertasi saya. Justru ketika kecerdasan emosional dikembangkan, justru kecerdasan akademik ini akan meningkat. Karena kalau sekolah itu memperhatikan stabilitas emosi misalkan atau kecerdasan emosi dari siswa ini, maka sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak. Sekolah menjadi tempat yang suportif bagi berbagai bakat anak-anak itu, dan anak-anak ketika suasana psikologinya bagus, maka kecerdasan emosinya pun kecerdasan intelektualnya pun pasti akan berkembang. Benar. Bayangkan kalau kita masuk ke sekolah, gurunya galak semua, aturannya ketat gitu ya. Yang ada kastanisasi gitu ya. Kastanisasi semua, gimana mau berkembang kecerdasan. Jadi ketika ya kita aja lah gitu ya. Kalau lagi punya masalah nggak bisa mikir gitu kan. Tapi kalau lagi enak gitu, wah ini ide-ide itu brilian tuh keluar. Kalau tenang artinya nggak ada gangguan nggak ada tekanan psikologi lah katakan ya. Nah, itu tuh sebenarnya menurut saya memang sekolah pertama kali itu harus menggarap itu gitu. Jadi apalagi sekarang dibantu dengan artificial yang demikian kaya itu, saya kira akan terjadi loncatan yang mungkin tidak dibayangkan lagi gitu ya. Loncatan-loncatan lain, pokoknya revolusi kecerdasan manusia yang lain. Gitu. Dan saya lihat di perkembangan misalkan yang saya amati di media, di internet gitu ya. Misalkan saya ada Good Greater Science misalkan di Amerika itu di Berkeley atau apa saya lupa namanya. Kita negara-negara maju kan itu artinya gini, mereka sudah tidak punya masalah lagi dengan berpikir saintifik. Ya, jadi artinya seorang masyarakatnya itu pasti merujuk kepada sains lah ya. Kalau kita kan kiai mereka enggak. Mereka dalilnya riset. Melakukan sesuatu itu risetnya apa sih terakhir misalkan. Kalau kita kan dalilnya apa, kalau mereka enggak. Masjidnya laboratorium gitu kan. Laboratorium gitu. Jadi sangat terlihat kontrasnya. Saintifik mereka. Tapi kemudian yang saya lihat, mereka justru sekarang mengajarkan nilai-nilai itu, nilai-nilai compassion, belas asih, nilai kolaborasi. Kalau kita mungkin ya, kolaborasi itu nilai-nilai altruisme, membantu orang. Nilai-nilai itu yang kemudian dikedepankan oleh mereka. Artinya yang mungkin selama ini yang hampir diabaikan kini kemudian ditarik lagi dan diajarkan dan bagi mereka itu kenapa diajarkan itu? Karena itu tadi mereka yakini kalau ini nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah menjadi tempat yang sportif justru untuk juga mengembangkan aspek intelektual, saintifik dan sebagainya. Nah, di kita pun sama. Kalau saya lihat begini.
Jadi kalau kita mengembangkan aspek-aspek kecerdasan emosional spiritual manusia itu, contoh misalkan dalam tradisi Islam ya, tradisi Islam zaman Ibn Sina misalkan. Ibn Sina kan sepanjang saya ketahui ya, tidak sekolah formal kan? Nggak sekolah formal, tapi kenapa bisa menguasai berbagai macam ilmu? Karena ada nilai yang ditanamkan oleh agama, cinta kepada ilmu. Jadi hadis Al-Quran misalkan menyatakan lalakum ta'qilun, lalakum tatafakkarun itu menjadi satu motivasi, menjadi satu etos ilmiah. Tadabur itu kan mengamati alam. Nah, Ibn Sina itu kan kenapa dirimu sendiri tidak memikirkan lahir ilmu kedokteran misalkan gitu. Jadi yang dibangun tuh etos keilmuannya. Nah, ketika etos keilmuan sudah terbentuk, sarana prasarana itu menjadi nomor sekian gitu. Jadi dia nuntut ilmu ke sini, dan lahiran seorang besar, Al-Farabi itu. Al-Farabi itu kan dia kalau katanya kalau belajar itu dia orang miskin. Al-Farabi itu kalau belajar itu dia malam-malam itu belajarnya di bawah penjaga istana, lampu penjaga istana, dia belajar di situ. Bayangkan, belum ada lagi Imam Bukhari misalnya untuk mencari hadis aja. Kenapa? Itu terbentuk gitu. Karena yang dibangun itu nilai-nilai cinta ilmu, etos keilmuan gitu ya. Kemudian semangat kolaborasi dengan ilmuwan-ilmuwan yang lain, critical thinking. Tentu saja Imam Bukhari kalau nggak kritis nggak bisa bedain mana hadis sahih mana enggak. Kan? Artinya kan itu. Iya, sangat menarik ya terkait persoalan-persoalan yang ada dalam dunia pendidikan Yang banyak hal yang harus kita sadari dan betul. Sudah seharusnya memang mengevaluasi diri lah kira-kira terkait masalah itu. Nah, tadi sebetulnya menyebut masalah soal pendidikan nilai. Tadi sempat menyebut soal pendidikan nilai. Tapi mungkin karena waktu jadi kita sisakan untuk di pertemuan di lain waktu ya. Baik. Kita bicara lebih fokus mungkin terkait masalah pendidikan nilai. Jadi saya semoga Bapak masih berkenan dan bisa memberi waktunya lagi untuk kita berbagi di lewat media Nalar. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan sampai detik ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa saksikan terus video-video kami. Dan satu hal yang pengen kami sampaikan juga, bahwa ketika teman-teman merasa bahwa setiap video yang kami edarkan lewat media Nalar ini memberi manfaat, memberi nilai guna secara nilai katakanlah, maka saatnya juga saya mengatakan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.